Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andito Murti Pangudi Udianto dari kelas 10 PPLG 4. Di sini saya akan mempresentasikan tentang larangan pergaulan bebas. Pertama, mengapa kita perlu memperhatikannya? Larangan pergaulan bebas seringkali dianggap sebagai pembatasan kebebasan individu. Namun, kita perlu memperhatikannya karena larangan ini sebenarnya memiliki tujuan yang mulia, yaitu untuk melindungi diri sendiri dan orang lain dari bahaya yang bisa timbul akibat pergaulan bebas. Pergaulan bebas dapat mengakibatkan dampak negatif seperti terjadinya perbuatan zina, kemaksiatan, dan merusak kehormatan diri dan orang lain. Oleh karena itu, melalui larangan pergaulan bebas, kita dapat menjaga martabat diri sendiri dan orang lain, serta membangun masyarakat yang sehat dan bermartabat. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian dan hukum zina. Kata zina berasal dari kata yana yasni, yang artinya hubungan layaknya suami istri antara perempuan dengan laki-laki yang sudah mukallaf atau balik tanpa ikatan pernikahan yang sah menurut syariat Islam. Semua ulama sepakat bahwa zina hukumnya haram. Bahkan zina sendiri dianggap sebagai puncak keharaman. Hal itu didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Isra ayat 32. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kategori zina. Perbuatan zina sendiri dikategorikan menjadi dua bagian, yaitu zina mukson. Ya, itu pezina yang sudah balik, berakal, merdeka, dan sudah menikah. Yang kedua ada zina goiru mukson, yaitu pezina yang masih lajang atau belum menikah. Hukum dari zina muhson adalah dirajam atau dilempari dengan batu sederhana sampai meninggal. Yang kedua, hukum untuk zina goiru muhson yaitu didera 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Selanjutnya saya akan menjelaskan dampak negatif dari zina. Yang pertama, mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Yang kedua, dijauhi dan dikucilkan oleh masyarakat. Yang ketiga, nasab menjadi tidak jelas. 4. Anak hasil zina tidak bisa dinasabkan kepada bapaknya. Yang kelima, anak hasil zina tidak berhak mendapat warisan. Selanjutnya saya akan membacakan 5 dalil Al-Quran yang menjelaskan zina. Yang pertama dari surat Al-Isra ayat 32 yang berbunyi wala taqrabus zina innahu kana fabisyah wasabila, yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah sesuatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Quran surat Al-Isra ayat 32. Selanjutnya saya akan membacakan surat An-Nur ayat 24 yang berbunyi yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun, yang artinya, pada hari ketika lidah, tangan, dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dulu mereka kerjakan. Quran surat An-Nur ayat 24. Selanjutnya saya akan membacakan surat An-Nur ayat 2 yang berbunyi az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wabhidim mim humami ata jaldatiu wala takuskum
bihi ma rofatum fidin lahi in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir wal yashhad azabahum ma tafitahum minal mu'minin, yang artinya perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seseorang dari keduanya 100 kali dera, dan janganlah berbelas kasih kepada keduanya, mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. Quran Surat An-Nur ayat 2. Selanjutnya saya akan membacakan Surat An-Nur ayat 3 yang berbunyi, Az-zani la yankihu illa zaniyatan au musyriki kata wazaniyatu la yankihuha lilla zanin au musyrik wa burrima zalika alal mu'minin, yang artinya laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik. Dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin. Quran Surat An-Nur ayat 3. Selanjutnya saya akan membacakan Surat Al-Furqan ayat 68 sampai 70 yang berbunyi, wallazina layyakuna ma alaihi illahan akbaro wala yaqtuluna nafsalati barramallahu illa bil haqqi wala yasnu wa may yaf'al zalika asama yudaf'af lahul azabu yaumal qiyamati wa yu'rud fihi muhanna illa man tabwa wa amana wa amila amalan saliban faula yubbadillahu syai'in atihim basanat wa kanallahu ghafurur rahim, yang artinya dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya kecuali dengan alasan yang benar dan tidak berzina. Barang siapa yang melakukan demikian itu, niscaya dia mendapatkan pembalasan dosanya, yakni akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat, dan dia akan kekal dalam azab itu, dalam keadaan terhina. Kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman, dan mengerjakan amal soleh, maka itu kejahatan mereka diganti Allah dengan kebajikan. Dan adalah Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Furqan ayat 68 sampai 70. Selanjutnya saya akan menjelaskan 5 hadis yang menjelaskan tentang zina. Di hadis pertama yang memiliki arti, sesungguhnya di antara tanda-tanda kiamat, yaitu diangkatnya ilmu dan kebodohan nampak jelas, dan banyak yang minum khamar, dan banyak orang yang berzina secara terang-terangan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lanjut hadis yang kedua, yang artinya berzina tidak dikatakan beriman ketika ia berzina. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadis yang ketiga, yang artinya
Tidaklah seorang laki-laki berkalawat dengan seorang wanita, melainkan yang ketiga dari mereka adalah setan. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Selanjutnya hadis yang keempat, yang artinya janganlah seorang laki-laki itu berkalawat menyendiri dengan seorang wanita, kecuali ada mahram yang menyertai wanita tersebut. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selanjutnya hadis yang kelima yang memiliki arti perawan dengan perjaka jika berzina maka dicambuk 100 kali dan diasingkan setahun. Duda dengan janda jika berzina maka dicambuk 100 kali dan dirajam. Hadis riwayat Muslim. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan atau salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.